Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, melanjutkan doa-doa yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Dan ada baiknya untuk mengawali ini saya selalu menyampaikan bahwa banyak keutamaan membaca Al-Quran. Dan di antara keutamaan itu adalah dikatakan bahwa membaca satu huruf itu senilai 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi sebagai contoh alif lam mim misalnya itu bukan huruf tetapi adalah alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu artinya baru nilai keutamaan. Sementara di sisi lain tentunya kita meyakini Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai kalam Allah. Tentunya doa-doa yang tercantum dalam Al-Quran adalah doa-doa pilihan yang diharapkan menjadi tuntunan kita untuk berdoa dengan cuplikan doa itu. Kali ini saya akan mengambil surah Al-A'raf ayat 23. Doa ini sangat populer, ya. Bahkan sebagian ada yang sedikit dilakukan begitu untuk menunggu iqamah. Ya. Di kampung-kampung sering mendengar seperti itu. Doa lengkapnya adalah ayat 23 surah Al-A'raf. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diawali dengan qala di sini adalah dia berdua karena doa ini adalah doa yang diucapkan Nabi Allah Adam alaihi salam beserta istri beliau Hawa. Karena keduanya sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati pohon, ya. Ada yang mengatakan itu pohon khuldi. Ya, wala taqraba hadhihi syajarah, ya. Tapi atas godaan iblis, setan, keduanya kemudian memakan buah itu. Yang diawali awalnya adalah istrinya Hawa yang tergoda, kemudian dua-duanya setelah makan itu terlepaslah pakaiannya. Kemudian karena rasa malu dia menutupi anggota tubuhnya dengan daun-daun. Nah, Allah mengajarkan doa kepada Nabi Allah Adam beserta Hawa itu. Doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, saya sudah menganiaya diri saya sendiri. Para pemirsa, doa ini sebagai bentuk bahwa kita mengakui bahwa telah melakukan suatu kesalahan. Ini penting karena ternyata tidak mudah seseorang itu untuk mengakui bahwa sudah melakukan suatu kekeliruan. Yang di sini dengan istilahnya zalamna anfusana. Saya telah menganiaya diri sendiri karena pada dasarnya melakukan kesalahan itu sama saja dengan melakukan aniaya pada diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami mengakui bahwa
kami telah berbuat aniaya. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Apabila engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami, ya, termasuk orang-orang yang rugi, termasuk orang-orang yang merugi. Ini doa yang sangat bagus, doa Nabi Allah Adam beserta istri beliau Hawa. Bagaimana Allah mengajarkan doa pengakuan. Ya, seseorang telah melakukan kesalahan dan Allah sebagai Ghafurur Rahim akan selalu membuka pintu maaf itu selagi memang seseorang itu hayat masih di kandung badan. Dalam suatu riwayat dikatakan lam yaghayyir, dalam arti sebelum nyawa itu dicabut oleh Allah, maka masih ada kesempatan untuk melakukan permohonan ampun, masih ada kesempatan untuk bertobat. Dan tobat ini adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan keliru kemudian bahwa ini kemudian Adam itu dosa yang terus-menerus yang kemudian diakui sebagai dosa warisan kepada seluruh anak cucunya karena perbuatan keliru, yaitu mendekati dan memakan buah yang ada di surga waktu itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, apabila engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita bisa membiasakan salah satu di antaranya membaca doa yang dituntunkan Allah kepada Nabi Allah Adam beserta istri beliau Hawa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, melanjutkan doa-doa yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Dan ada baiknya untuk mengawali ini saya selalu menyampaikan bahwa banyak keutamaan membaca Al-Quran. Dan di antara keutamaan itu adalah dikatakan bahwa membaca satu huruf itu senilai 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi sebagai contoh, alif lam mim misalnya itu bukan huruf, tetapi adalah alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu artinya baru nilai keutamaan. Sementara di sisi lain tentunya kita meyakini Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai kalam Allah. Tentunya doa-doa yang tercantum dalam Al-Quran adalah doa-doa pilihan yang diharapkan menjadi tuntunan kita untuk berdoa dengan cuplikan doa itu. Kali ini saya akan mengambil surah Al-A'raf ayat 23. Doa ini sangat populer, ya. Bahkan sebagian ada yang sedikit dilakukan begitu untuk menunggu iqamah, ya. Di kampung-kampung sering mendengar seperti itu. Doa lengkapnya adalah ayat 23 surah Al-A'raf. Qala Rabbana
zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diawali dengan qala di sini adalah ya, dia berdua karena doa ini adalah doa yang diucapkan Nabi Allah Adam alaihi salam beserta istri beliau Hawa. Karena keduanya sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati pohon, ya. Ada yang mengatakan itu pohon khuldi. Ya, wala taqraba hadhihi syajarah, ya. Tapi atas godaan iblis, setan, keduanya kemudian memakan buah itu. Yang diawali awalnya adalah ya, istrinya Hawa yang tergoda, kemudian dua-duanya setelah makan itu ya, terlepaslah pakaiannya. Kemudian karena rasa malu dia menutupi anggota tubuhnya dengan daun-daun. Nah, Allah mengajarkan doa kepada Nabi Allah Adam beserta Hawa itu. Doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, saya sudah menganiaya diri saya sendiri. Para pemirsa, doa ini sebagai bentuk bahwa kita mengakui bahwa telah melakukan suatu kesalahan. Ini penting karena ternyata tidak mudah seseorang itu untuk mengakui bahwa sudah melakukan suatu kekeliruan. Yang di sini dengan istilahnya zalamna anfusana. Saya telah menganiaya diri sendiri karena pada dasarnya melakukan kesalahan itu sama saja dengan melakukan aniaya pada diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami mengakui bahwa kami telah berbuat aniaya. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Apabila Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami ya, termasuk orang-orang yang rugi, termasuk orang-orang yang merugi. Ini doa yang sangat bagus, doa Nabi Allah Adam beserta istri beliau Hawa. Bagaimana Allah mengajarkan doa pengakuan. Ya, seseorang telah melakukan kesalahan dan Allah sebagai Ghafurur Rahim akan selalu membuka pintu maaf itu selagi memang seseorang itu hayat masih di kandung badan. Dalam suatu riwayat dikatakan lam yaghayyir, dalam arti sebelum nyawa itu dicabut oleh Allah, maka masih ada kesempatan untuk melakukan permohonan ampun, masih ada kesempatan untuk bertobat. Dan tobat ini adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan keliru kemudian bahwa ini kemudian Adam itu dosa yang terus-menerus yang kemudian diakui sebagai dosa warisan kepada seluruh anak cucunya karena perbuatan keliru, yaitu mendekati dan memakan buah yang ada di surga waktu itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, apabila Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita bisa membiasakan
Salah satu di antaranya membaca doa yang dituntunkan Allah kepada Nabi Allah Adam beserta istri beliau Hawa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.